mau menerima pendapat, terus mau menerima kayak quality time gitulah. Ngajarin buat bersyukur, ngajarin buat sabar gitu, ngajarin mengampuni gitu. Lebih mengerti apa yang aku ini alami gitu. Selalu mengingatkan kalau misalnya papi sama mama selalu ada. Aku jadi nggak harus sendirian. Berasa mungkin udah cukup, karena bagiku ya sama papa udah cukup terbuka, sama tante juga udah cukup, ya udah kayak layaknya keluarga pada biasanya gitu. Jadi role model aku juga gitu, kayak sorry kalau dulu aku sempat sebel sama mama gitu, sempat nggak terima papi juga. Ya, salam saudara kami jumpa lagi dalam program Redemption Isus. Kita bersama-sama dengan Pak Pur dan Ibu Kelly. Halo Pak Pur, Ibu Kelly. Shalom. Wah, ini salam dengan Pak Pur dan Ibu Kelly, the gang and the gang. Klan makmur. Klan makmur ya, memang betul makmur. Salam semuanya. Ya, kita episode yang lalu kita bicara soal bagaimana sih pergumulan anak-anak yang orang tua kawin cerai. Dan itu memang terungkap dari kejujurannya, memang mereka alami. Sekarang saya heran, kok bisa jadinya aku sih? Ya Pak Kubet, dari tadi ketawa-ketawa dulu gitu loh. Nggak sampai habis-habisnya tuh, yang nggak ketawa tuh kasihan gitu ya. ini kira-kira yang bisa mempersatukan ini siapa sih? Siapa? Yang bisa mempersatukan kalian semua ini? Siapa nih? Ayo tebak, 1, 2, 3. Gak tahu. Mau nih? Nunjuk? Martinus. Martinus masa mempersatukan? Yang lain berempat tidak tahu. Marvin rasa bagaimana? Kata juga. Tuhan sih yang Betul Pak. Kenapa Marvin bisa menyimpulkan Tuhan yang mempersatukan? Ya. ya kalau misalnya Tuhan nggak, maksudnya gimana ya ngejelasin? Kalau ungkapan aja salah ngomong apa lah kita bisa ngerti lah. Mungkin kalau nggak ada Tuhan kita nggak bisa bersatu juga, gitu semua. Nggak, maksudnya kalau kan kita yang Tuhan yang mempersatukan kita semua gitu. Yang lain setuju nggak nih kalau Tuhan yang mempersatukan? Setuju lah. Kalau setuju, akan support dong. Wah. Emang bagus Marvin yang bilang tadi Tuhan yang mempersatukan. Padahal kan artinya kan Marvin diadopsi ya. Iya. Aku tahu jadi oke saya. Gitu Marvin. Iya. Gitu ya. Jangan takut. Ngomong aja ngomong. Oh, aja gitu. Kalau Benny sendiri merasa nggak bahwa ini Tuhan yang mempersatukan atau ini ada rekayasa ini? Ada plot twist. Bagi orang yang dituakan nih. Dituakan, aku sesepuh. Gua nggak ngomong. Kamu udah ngomong sendiri ya? Iya sih, kalau tadi kita ngofur aja, kasih Apin ngomong, kita jadi kasih Apin lah. Oh gitu ya, biar Apin yang ngomong. Iya. Kalian ya di belakang yang ngomong. Kita udah kali kong dulu. Apin yang banyak ngomong. Gantian. Apin di banget soalnya. Oh gitu ya. Pak Tur, ini bagaimana nih sampai begitu indah sekali di pengalaman kayak gini? Justru saya bersyukur ya, selama ini saya berdoa sama Tuhan agar kita bisa berkumpul bersama-sama. Kadang saya rindu, saya pernah ngomong sama anak-anak, tapi rindu deh bisa berkumpul bersama-sama, kita pergi sama-sama, layaknya kita sebuah keluarga. Berapa tahun
saya berdoa, baru Tuhan jawab, kita bisa berkumpul bersama, pergi bersama pun kita bisa semua sekaligus rame-rame gini belum pernah. Karena kita baru paling maksimal kemarin ke Bali aja kita baru berlima, kurang satu. Kecuali kita ada yang ulang tahun, kita bisa kumpul bersama semua. Waktu ulang tahun, siapa ulang tahun kita kumpul sama-sama makan beramai-ramai. Tapi kalau untuk pergi bersama, nginep bersama, belum pernah kumpul kita sampai semua seperti ini. Waktu ke Bali tahun kemarin ya, nah kita pergi pun berlima, Penny karena kerja. Nah, saya berpikir kalau mau kumpul itu harus disengaja ya. iya diatur. Ya. Jadi seperti saya bilang, kadang saya bilang sama Andre, sama Weni, sama Nus, tapi kepingin kita pergi bisa sama-sama rame-rame. Yuk, atur waktu mumpung papi ini masih hidup. Kalau besok udah nggak ada, belum tentu kalian bisa pergi sama-sama, gitu loh. Kan tadi kan kita cerita, ya kalian juga pengen merasakan kita bisa berkumpul bersama walaupun papanya beda, mamanya beda, tapi kan inilah keluarga. Kalian satu, Tuhan jawab sih. Walaupun kita belum pergi sering-seringnya, baru sekali-sekali lah gitu. Jadi waktu kalian dengar papi ini ngomong, papi masih hidup, kalian bilang papi mati. Atau kalian bilang jangan pergi dulu papi gitu. Atau bagaimana? Ada yang menjawab kan? Kan tadi bilang kan kalau papi masih hidup gitulah. Ada nggak perasaan? Ngomong kayak gini sih? Ada nggak? Boleh? Ada enggak gitu? Enggak gitu ya? Iya enggak. Dia kan kadang-kadang ada. Tapi jangan ngomong dulu. Nanti kalau papi Ada rasa takut ya. kalau papi meninggal nanti saya bagaimana? Tapi bagaimana gitu? Ya sebagai orang tua sih kan berkumpul begini ada satu kebahagiaan tersendiri yang buat orang lain mungkin sulit, tapi hari ini Tuhan udah kumpulkan saya sama anak-anak semua, ya senang berkumpul walaupun kita belum bisa nginep bersama bareng-bareng yang hanya berapa hari, tapi ya kita tahu mereka pun sudah mulai dewasa, mulai banyak remaja, ya mulai ada kesibukan, ya nggak apa-apa, tapi momen itu ya kalau ada kita berkumpul, kenapa tidak gitu loh. Ada nggak di antara kalian kalau misalnya kita paksa untuk bersama papi? Jangan ada ya. Martinus. Silakan. Yang tua diperdahulukan. Yang suka Martinus. Oh ya udah. Ya Om, kenapa? Punya cowok. Kamu nanti jatuh cinta, kamu ngomong sama papi atau mami? Dia udah punya cewek. Cewek, aku kamu ke Semarang. Ini Enggak sih, ngomongnya sama Cece dulu sih. sama Cece. Kamu Iya. Cece kasih foto gitu. Oh ya udah bagus. Gitu. Oh, gitu. Kan dia bilang mana fotonya gitu. Ya pasti digituin dulu lah. Orangnya gimana? Intip dulu. Jadi ada beberapa pilihan ya, di screening dulu sama dia. Tapi dengan papi kan ada ngomong kan? Yang belum pas PDKT sih enggak ya. Mungkin pas udah pacaran baru. Oh gitu ya. kejadian dibawa ke rumah. 25 gitu ya. Baru kemarin doang sih emang. Oh gitu ya. Mentalnya baru ada. Nyalinya berada. Tapi ditolak sama papi mami gitu. Enggak sih, takut ditanya-tanya. Kasihan anak orang. Takut diinterogasi. Tadi interogasi. Iya. Oh, udah jalan berapa bulan? Udah hampir 2 tahun sih Om. Wih, udah lama. Udah lama ya. 2 tahun, jangan lama-lama lah. Masih kuliah Om. Sekarang 25 kan? 21 Om, ini yang 25. Oh, 21 ya? 21. Jujur banget. Ya, masih bisa lah. Masih, tapi jangan terlalu lama nanti orang tua perempuan ditanya kapan. Itu susahnya kalau pacaran di waktu Usia muda ya. usia muda. Kalau pacaran itu kan bukan hanya soal apa ya, coba-coba serius.
kedepannya gitu sih. Hmm. Bagaimana? Ya. Jadi satu sama hidupnya tahu bahwa anak saya sudah punya pacar. Bagaimana perasaan Martinus. Martinus? Saya pernah bilang sama Martinus, kalau kamu punya pacar, suka, bilang suka, enggak ya sudah. Jangan permenak orang. Apa yang kamu perbuat, kamu harus bertanggung jawab. Saya pernah ngomong. Jadi, karena kan saya punya pengalaman masa lalu yang kurang baik. Dan saya harus berubah ke anak-anak. Jangan pernah mempermainkan anak orang lain. Kalau kamu nggak suka ya tinggalin. Juga kamu boleh berbuat, tapi dia bilang, tanggung jawab. Nggak boleh kamu tinggalin. Kalau hampir anak orang, papi kawinin loh. Nggak bisa kamu larikan diri. Kenapa? Kita pria diajarkan apa? Bertanggung jawab. Laki-laki dipegang apa? Omongannya. Saya ajarkan itu. Ya, kembali, ya, saat terserah mereka sebagai orang tua, saya hanya menasihatkan, mengingatkan. Jadi itu Pak Gus sebagai papi menasihati ya. Kalau untuk Martinus sendiri, gimana nasihat papi? Ya diterima. Ini wajar, ini wajar. Itu kan orang tua yang sudah pernah mengalami gagal, kita juga nggak mau anak juga gagal. Karena gagal itu menyakitkan yang bersangkutan, menyakitkan pasangannya, menyakitkan juga anak-anak. Jadi artinya kan waktu papi mami papi dulu waktu bercerai kan kita belum benar berarti waktu itu kan mereka masih gelap, masih duniawi lah. Ini bukan berarti belanya kayak jadi ya memang situasi kayak gitu. Tapi setelah sekarang ini mengerti kebenaran itu makanya kan apapun sama ibu satu, bagaimana sih di satu keluarga mereka tidak bercerai-berai. Ini bagus ya. Ya. Jadi sudah kalau ada anak yang sudah punya pacar itu kan kasih masukan yang baik supaya tidak terulang pengalaman. Kalau main dilihat ini papi mami kayak gini, menurut sendiri bagaimana? Perubahan apa yang berbeda? Kalau maksudnya bersyukur sih, karena kan aku juga nyemplung di dunia pelayanan gitu, jadi sambil istilahnya berobat jalan, sambil pelayanan, sambil memahami lebih lanjut ajaran Tuhan. Jadi tapi ya bersyukur punya mama sama papi yang juga paham gitu apa yang aku lagi prosesin juga di hidup aku gitu. Jadi mama kadang suka kasih kayak nasihat gitu, kayak firman Tuhan juga bilang gini, aku jadi kayak bekal gitu loh, bekal untuk prosesnya aku sendiri gitu. Bersyukur sih maksudnya papi sama mama ada di tahap yang sekarang, jadi berkat juga buat banyak orang. Kayak yang tadi kita juga ketemu sama orang-orang di atas, teman-temannya, kayak nggak nyangka ternyata orang tuaku memberkati orang seperti itu ya. Lumayan jadi role model lah, maksudnya aku juga pengen jadi berkat gitu. Makanya begitu mama bilang mau ajakin bikin podcast ini, sebenarnya ya gimana ya, kayak kan nanti dilihat orang banyak ya, kayak dijudge, oh ini loh yang anaknya si Patty yang cerai itu gitu, yang anaknya keluarga broken home itu gitu. Cuma tapi kalau bisa jadi berkat, kenapa enggak? Makanya kayak bersyukur lah punya orang tua yang juga gini. Kayak prosesnya pasti nggak mudah sih, cuma ya Sekarang kamu yang mungkin sama mama ditinggal di kayak kemarahan yang katakan ya. Kayak maksudnya kan kalau anak cewek, kalau puber sama mama nih, mama yang ngajarin gitu lah. Kalau puber, kalau cewek kayak gitu kan, aku malah mbak yang ngajarin. Oh. Gitu. Jadi kalau teman-teman kan dulu sih nyokap gue ngajarin gini, Wen. Jadi aku nyerap ilmu nyokap teman-teman gitu. Biasanya kayak gitu sih. Untuk lama ya. Pastinya ya, karena kan harus mengalami step by step. Kita orang tua perempuan kan lebih main perasaan, lebih tahu. Betul. Nah, kalau dia kan nggak ada figur mama ya, dia harus mau nggak mau udah dicari orang lain. Gitu.
sekarang ini sudah ada mama sebagai role model untuk Benny sendiri ya. Wah ini luar biasa. Wah belum mama. Sama Benny sih tuh lihat Benny. Mama jadi role model apa? Itu ada satu aja kan udah sepakat. Berarti ya mama jadi role model. Jadi Sekarang ya walaupun mungkin sebenarnya masih ngerasa awkward sih sebenarnya, kan kadang kalau misalnya role model kayak wow gitu kan, emang sekarang juga kayak wow tapi kayak masih bener nggak sih? bisa kayak gitu ya gitu loh. Kan emang dulu kan juga gede sama papa juga bukan yang mengenal Tuhan gimana banget ya, ya kan. Jadi kayak melihat orang tua yang sekarang mengenal Tuhan dan bisa memberkati banyak orang tuh kayak wow aneh ya, tapi kayak oh tapi keren ya gitu. Jadi kayak masih sebenarnya masih 50-50. iya, jadi kayak ini Dalam proses ya. masih berproses aja sih. Kira-kira itu yang tapi sudah mulai boleh juga ya. Iya betul. Oh, bagaimana sih bisa mulai kelanjutannya? Iya betul. Karena memang nggak mudah sih dari distrust gitu. Tidak percaya, terus gue mulai percaya itu kan butuh waktu. Kalau laki-laki itu biasanya ya sudahlah bermain aja deh. Tapi kalau perempuan itu lain, nggak bisa Perasaan ya. dan perasaan. Laki-laki kan gampang minta maaf. Kan gue udah minta maaf. Tapi kalau perempuan gampang. Tapi lu buat lagi. Itu kadang-kadang itu kan. Iya. Perasaan padanya itu nggak bisa dibuat kayak dipermudah oleh laki-laki. Betul. Jadi yang kamu alami ya. Iya sampai saat ini masih ini. Gak apa-apa, itu bagus. Tapi itu kamu sudah mulai dari mulai dengan mama bisa dipercaya gitu ya. Masih berusaha memproses itu sih. Masih bisa. Kamu pernah mama ngomong yang I love you? Sering. Sering. Kamu sering ya ngomong gitu? Jarang. Enggak. Jarang. Bagus. Nggak apa-apa. Kejujuran itu penting. Kejujuran itu penting. Jadi nggak apa-apa dari hati ya. Kalau ini sering bilang sama mama I love you. Dulu kecil kan mama ya bilang I love you. Aku balesin sekedar formalnya gitu, karena kan ya masih sebel aja gitu sama mama gitu. Cuma kalau sekarang I love you-nya udah berisi. Nggak cuma sekedar formal itu. Iya, balas love you. Cuma maksudnya ya nggak cuma sekedar formalitas kayak dulu. Kalau dulu mama bilang love you, oh ya udah berarti balas balik I love you gitu. Kalau misalkan sekarang mama bilang I love you ya I love you, bener I love you, ada meaning-nya gitu. Iya, nggak kosong lah. Biasanya kan gitu kan, kalau mama-mama kalau cuma setelah selesai itu ngomong saya I love you, itu ya. Iya. Biasanya Kalau gitu. dulu dia jawabnya love you too. Juga cuy. Sekarang I love you. Iya. Responnya beda. Beda. Jadi kan ada perubahan ya. Iya. Dia diproses juga sih. Proses. Pendewasaan mungkin ya. Ya ini bagus karena di UPN juga alami perubahan ya. Iya. Sangat. Biarkan firman itu yang terus membersihkan Iya. dari masalah-masalah lalu. Rasanya bagaimana? Merasa nggak bahwa ini jadi satu keluarga besar? Apa ada rasa asing di keluarga besar? Enggak juga, udah kayak keluarga aja. Kayak keluarga sendiri. Ada nggak sesuatu yang kira-kira kamu rasa ya itu kok agak unfair sih kalau lebih cenderung perhatikan siapa adik atau siapa gitu. Kurasa semua keluarga yang punya saudara pasti begitu sih. Nggak mungkin ada yang bisa bilang fair sih menurutku ya. Semua keluarga yang punya saudara pasti begitu sih. Ada rasa cemburu juga. Iya, namanya manusia normal.
Tidak ada manusia yang tidak begitu. Oke, jadi istilahnya kan memang biasa ada kayak gitu. Tapi supaya teman ini ya, kalau dengan Ibu Teti, kamu bagaimana perasaan kamu? Bahwa ini menjadi mama saya yang baik atau ya sebenarnya karena ini isi pakai jadi saya sebagai mama. Ya ini kayak keluarga. Beliau menghormati saya menghormati beliau. Layaknya papa menghormati saya, udah menghormati papa. Udah, ya simple as that. Oh, karena dia menghormati dia sih menghormati ini ya. Oke. Mati sebagai Betul-betul persilakan. Apa? Bagaimana Pak? apa yang kamu rasakan kalau keluarga ini sulit? Betul nggak kamu merasakan bahwa keluarga ini sulit di sana? Iya, mudah. Karena Iya nggak keluarga ini? iya idealnya. Karena ya apa yang diomongin semua nyambung aja sih Om. Atau karena memang ya orang ngomong nyambung atau karena memang dari perasaan kamu ya memang ini keluarga. Iya ini keluarga. Apakah ini yang kamu idamkan waktu kamu masih kecil? Iya sih Om. Kayak gini. Jadi bisa ngobrol ngumpul-ngumpul. Bisa ngobrol gitu. Bisa ketawa, Iya. bisa curhat juga. Iya betul. Kamu merasa bebas nggak kalau curhat? Bebas. Bebas banget. Kalau dengan papi sama mami, kamu bebasan untuk ngomong misalnya. Sama Tante tante. Papi. Ada papi. Sama tante. Pastinya. Sama tante. Kenapa? Karena Papi karena terlalu orang terlalu kaku atau apa? terlalu kolot sih. Kenapa terbuka sama tante? Kenapa bisa Ya, terbuka? karena tante orangnya lebih santai dan rileks aja gitu. Nggak menggurui gitu. Ya, Ngomong aja jujur. iya kayak semacam Ada Kalau lagi. papi kan menggurui gitu. ya rada-rada orang kolot gitu deh. Enggak. Hati-hati lu. Lu aja dong pulang. Ya kalau apa ini kan kejujuran ini penting ya, jadi kan Adita kan jadi tahu gitu kan. Kalau papanya kan sering ngomong firman Tuhan. Kata firman gini-gini, kata Tuhan ajarin gini loh. Jadi anaknya bilang kalau lagi gitu papanya sedang bersabda. Ntar kena sabda gitu. Ntar kena sabda papi. Jadi mereka istilahnya sabda. Papi bersabda gitu. Jadi paling takut kalau papi habis balik camp sih. Kayak materinya banyak. Jadi kita kadang chat, aduh siapa nih yang pertama kena sabda? Papi bersabda daripada papi bersabda. Ini bukan papi yang bersabda ya. Karena saya merasa dulu saya kan gagal sebagai orang tua. Saya tidak pernah peduli, saya tidak pernah memberi dukungan. Jadi ketika saya belajar hari ini saya bukan bersabda, maksudnya hari ini apa yang saya pelajarin kalian jangan seperti papi loh. Mungkin anggapan mereka saya bersabda, tapi tujuan daripada itu saya nggak pernah berpikirlah mau seperti apa. Saya sampaikan apa yang saya sampaikan bahwa sebagai seorang laki-laki, seorang pria, apa yang kita pertanggungjawabkan, apa yang kita perbuat kita bertanggung jawab. Seperti yang apa Tuhan mau. Karena dulu saya tidak mengerti kebenaran. Makanya adalah hari ini seperti ini. Berbeda mama, ya dong. Tapi hari ini ketika saya mengerti, saya nggak mau sampai mereka terjadi seperti saya. Makanya saya bilang, mungkin di pihak anak-anak saya berpapi bersabda. Tapi di satu sisi, cara penyampaian saya mungkin yang berbeda. Ya, karena apa? Saya rindu, nggak kepingin anak-anak cowok-cowok saya sampai berlaku seperti apa saya ngalamin dulu. Ya mumpung sekarang saya udah kenal Tuhan, saya tahu itu Tuhan, saya ajarkan ke mereka. Ya, mungkin saat ini mereka mungkin belum mengenal secara lebih jauh, tapi suatu saat mungkin apa yang papinya omongin, oh iya ya, mungkin belum momennya pas. Jadi bukan perbedaan. Mungkin penyampaiannya sabdanya
pendek, ringkas, jelas, enak Om. Memang kalau diputer itu yang capek Om sebenarnya. Jadi kamu pokoknya boleh bersama, tapi ya Iya. simpel gitu ya. Iya, simpel. Pada ringkas, jelas. Bukan. Ada ini depannya dulu. Cuma kalau diputer-puter capek gitu. Gak apa-apa. Jadi gak apa-apa, ini bagus. Gak apa-apa, ini saya apresiasi dari ini namanya komunikasi dengan keluarga. Jadi papi maunya gini, tapi kan papi sekarang nggak kayak gitu. Kalau bisa boleh sih dengar firman, tapi simpel aja gitu. Iya. Oke, gak apa-apa sih. Tapi bagus. Ini namanya keterbukaan adalah awal umumnya. Jadi kalau misalnya ada komunikasi yang bagaimana, ya ngomong aja. Iya. Jadi lebih enak. Jadi nggak ada tapi nggak akan merasa lu anak lu gimana sih? Nggak kayak gitu maksudnya. Saya nggak berpikir seperti itu. Saya cuma berpikir ya sudah, apa yang bisa saya sampaikan. Terserah mereka mau menanggapinya seperti apa. Gitu loh. Biasanya gini sih Pak. Biasanya kalau anak laki-laki itu egonya kayak tinggi. Nggak mau coba dengar. Tapi sebenarnya dengar. Ya, saya bersyukur mereka masih mau dengar, walaupun kadang-kadang Andre akan ngomong, deh Pak, aku dengerin nih. Padahal saya bukan mau kayak gitu ya. Ya kadang-kadang, makanya saya bilang karena papanya ini pernah mengalami satu kesalahan, saya nggak mau mereka mengalami apa yang saya lakukan. Makanya mungkin cara penyampaian saya terlalu agamais. Oke. Ya, jadi ya penangkapan kan beda. Padahal kan ya, apa yang saya alami kehidupan saya seperti ini loh saya cerita. Saya cerita seperti ini. Nah, jadi mungkin karena kepanjangan, ya mungkin buat mereka ya nggak boring juga gitu loh. Tapi nggak apa-apa sih. Itu peranan Ibu Fetty juga untuk terjemahkan dalam bahasa mereka. Iya. Itu kekuatannya Ibu Fetty gitu nanti ya. Itu yang menerjemahkan dari isi hati Pak Abi, dan nanti yang terjemahkan lebih tepat lagi gitu ya. Iya. Jadi itu masuk ya. Iya. Ini luar biasa nih Pak Tur sama Ibu Fetty. Oh, Andre coba cerita kalau Papa bersabda. Ini Jangan kena sabda. Silahkan Cerita apa? Ya, kalau papanya bercerita kalau bersabda, kan gimana? Punya dua pilihan, mau cepat kelar atau mau agak panjang. Kalau mau cepat kelar, didengarkan, manggut, diiyakan, sudah selesai, tidak banyak perdebatan. Kalau mau lebih panjang dikit, didengarkan. Kalau yang merasa tidak cocok apa-apa, dikoreksi. Terus jadi panjang lebar deh, kita berdebat ini, berdiskusi. Bilang ya, kalau kata apa, diskusi. Kesel nggak kamu? Kesel kenapa? Ya kalau misalnya terlalu panjang. Enggak juga, udah biasa. Apa aja kayak ngobrol sama, apa nih bilangnya? Saya menikmati kalau namanya bisa didiskus dengan orang yang bisa diajak diskus. Iya, maksudnya kayak ada orang yang kayak ketika kita berbeda pendapat, ada orang yang kayak kita beda pendapat, kita mencoba diskus perbedaan itu, dan dia tidak bisa menerima pendapat kita. Itu saya udah males ngomong sama orang yang seperti itu. Tapi kemudian kalau kita sama-sama yang bisa beda nih pendapat, tapi kita sama-sama bisa berdiskus, jadi saling memahami point of view masing-masing. Itu buat saya bisa terima orang seperti itu gitu loh. Dan sama Pak pribadi ya, saya juga aja ngobrol, walaupun memang ya bisa dari jam 6 sampai jam tahu-tahu 9, 10, something like that lah. Oh gitu ya? Iya, 2 jam udah paling cepat biasanya. Termasuk rata-rata 2 jam sih Om. kalau gue bisa sendiri kalau bisa 2 jam itu udah terlalu cepat loh. Kadang lagi ngobrol berdua, kita ngomong ke ke Monik aja sih. Itu kok lagi disabda. Jangan diganggu gitu kata saya. Ntar ikut kena. Kemarin aja pas lagi nginep kan, pas aku di kamar, pas di Sentul nginep kan, terus gitu dengar Andre sama Papi ngobrol. Aku sampai nanya dia dulu, itu Andre berantem sama Papi? Karena kan nadanya tinggi gitu, karena Andre kan suara kenceng. Terus gitu Papi juga ngomong, suaranya nadanya namanya berantem ya? Lu kan gak mau bantuin? Katanya diskusi. Aku sampai ngantuk, kok belum. Si Martino sama si Apin sama Wendy udah nge-crash aja di kamar, udah yang kayak
TikTok ini bagus. Kelamaan masih. Kelamaan ya. Udah sampai malam aku tidur duluan dia. Ya ini dari hati. Aku kan ada anak sepeda salah Jalan. jalan. Ya memang biasanya kalau penerimaan kalau anak-anak kayak ini biasanya kan lebih enak tidur. Tapi sebenarnya anak-anak kayak gitu sebenarnya mendengar gitu. Nanti ada satu waktu akan mengambil perubahan dan sampai sini. Kalau anak perempuan agak beda sih. Kalau anak perempuan lebih Menerima. bukan benar, tapi dia lebih apa ya, nyaman kan? Iya. Kalau rasa nyaman dulu bisa diserap kalau ada perempuan. Tapi kalau anak laki biasanya masuk berapa kan? Ini benar kan ya? Ini mau kemana nih? Itu kan, Pak Denis? Ya. Jadi kalau sudah anaknya masuk, dia nggak sekarang bisa diterima gitu. Tapi biar cepat kelar ya manggut-manggut aja. Berarti kamu tidak berarti kamu terpesona gitu ya? Diam aja gitu ya? Iya, diam aja Om. Makanya kalau ditanya, ini tadi ngomong apa tahu nggak? Kadang lupa sendiri Om. Ya, tapi kalau berarti kamu mengapikan papi ya? Iya. Mengapikan papi, nanti kamu pakai ada punya apa sih? Banyak kan saya yang lebih sesudah itu saya bilang ya maksud papi gini loh supaya kamu tuh begini aplikatifnya maksudnya gini loh gitu. Jadi saya lebih ya kayak tadi menerjemahkan isinya karena kan mereka kan anak laki-laki tuh kadang kita suka sharing saya suka sharing saya Martinus Apin Andre ya kita suka sharing maksudnya apa sih apa yang kamu alami bagaimana kita menyikapinya kayak papanya jadi kita kasih tahu maksudnya gini supaya kalian nggak gini sesudahnya gitu. Nama Marvin. Oh. Pertanyaan tadi apa? Bagi kamu ini keluarga itu sudah menyatu. Iya. Daerah Papi dan akhir Papi Tante. Oke. Apakah nih Papi suka bersabda? Pernah sih. Cuman ya gitu deh ngomong-ngomong biasa doang ngomong-ngomong santai gitu. Ngomong santai. Iya. Jadi Iya ngobrol. Bagi kamu bosan atau apa? Enggak, bosan sih enggak aku. Maksudnya apa? Papi tuh ngesabdain aku tuh tujuannya baik gitu. Iya, maksudnya baik gitu. Ya supaya nggak salah jalan gitu. Wah, udah nggak sabar. Teman, curhat. Banyak di paling banyak di dua sih. Besok Diskusi. Dengan alasannya diskusi. Talking gitu ya. sini kamu mau talking lah ada apa sampai Kalau Marvin jarang ya. Itu kalian berdua aja nih. Biasanya kan mungkin karena udah lebih dewasa jadi mungkin lebih dicecer. Kalau udah Api lebih diem banget. Iya. Oh gitu ya. Marvin lagi lebih diam, lagi kesamaan dari sini ya. Ya, yang lebih menonjol. Lebih begajulan. Mungkin karena sering jarang ketemu, makanya ketika ketemu saya berusaha menanamkan Pak. Jadi kenapa saya berbuat seperti itu? Mungkin karena kita kan berbeda sama Monik ya. Monik sama Wendy hari ini kan kita satu rumah. Mereka kan nggak satu rumah. Jadi frekuensinya pun itu pun nggak sebulan sekali kita ketemu. Jadi waktu pas saya ketemu, saya sampaikan
Jadi mungkin karena saya jarang bertemu, ya mungkin buat mereka saya bersabda, tapi nggak apa-apa lah. Tapi menurut saya momen itu saya pakai untuk menyampaikan apa yang saya pelajari, apa yang saya dapat buat mereka, supaya mereka jangan sampai ke jalan yang salah. Itu aja sih. Tapi buat saya it's okay. Gak apa-apa, Lanjut, Marvin. Ini kita interaksi yang memang sehat ya. Jadi artinya kan apa istilahnya, ada komunikasi yang baik. Gak ada bantah-bantahan. Ini ada bantah-bantahan. Ini bagus. Kadang kan saya tidak memasakkan kehendak, saya bukan papa yang otoriter, ya kan? Buat saya ya oke lah. Kadang-kadang kalau bicara ngomong jujur sebagai orang tua kan saya bisa aja pakai hak saya sebagai orang tua kan. Iya. Tapi saya enggak. Oke. Marvin jarang gitu ya. Jarang juga bersabda ya. Iya, jarang. Jarang ya. Kalau mau bersabda, pokoknya ada koordinasi. Sing dong, kita talking dong. Jadi kita udah tahu dah. Kita yang lain yang dengar yang nggak dipanggil. Kalau Moni sering dengar sabda ya, bersabda ya, tapi Ya, tergantung. Oh, kan tapi nggak bersabda. Kamu aja merasa. jarang ya. Jadi nggak sering. Tergantung apa Moni? Ya tergantung, waktu kalau pulang camp jadi gini, papi dari camp belajarnya gini. Terus kamu harus belajar gini. Ayo kita sama-sama belajar gini. Ya gitu. Gitu. Sama kan? Iya, cuma dia tiap hari. Biasa. Udah kebal. Menunya beda. Iya, menunya beda. Menunya beda. Kalau Moni ya mungkin kasih Udah sering. capcay, ya sehari-hari gitu lah. Kalau ini kasih batu, makanannya agak keras gitu lah. Karena laki-laki ya, memang mungkin ada laki-laki dibuat sedemikian gitu Pak ya. Karena kan kalau Moni kan setiap hari ketemu, kalau mereka jarang ketemu, mungkin penyampaian saya terlalu dalam buat mereka. Ya, mungkin karena apa yang saya pelajarin kan ini makanan keras. Iya. Tapi kan ya terserah ngerti ataupun tidak mengerti, saya coba tanamkan ke mereka. Minimal ya suatu saat ya mereka ingat oh papa pernah ngomong seperti ini. Ya mungkin saat ini belum terlintas atau belum mengalami. Suatu saat ya udah tahu. Oke. Kira-kira jadi kalian berenang ini, apa yang kalian bisa? Coba dari yang paling kecil dulu, kalau dia bisa Ada yang mau disampaikan. Pesan dan pesan. atau ada ungkapan cinta. Buat apa? Dua. Ungkapan cinta atau orang bisa mami berubah ini deh. Ya makasih udah sabar dan mungkin terus sabar menghadapi kekuatan cici ya. Iya kan? Iya. Enggak dong, apa paling baik? Kalau saya spesifik, yang agak spesifik yang kamu alami sendiri, yang cici kamu nggak alami, tapi kamu sendiri yang alami dengan papi mami gitu. Apa ya? Ada kan yang kamu yang berpesan ke kamu, saya tahu yang papi mami terima kasih ya. Saya ada sesuatu yang saya nggak pernah lupa. Makasih buat quality time kalau lagi ngumpul, terus kayak maksudnya mau menerima pendapat, terus mau menerima kayak quality time gitulah, kayak mau bersama-sama, mau ngapa-ngapain tuh sama-sama gitu, jadi nggak sendiri menghadapi sesuatu tuh sama-sama gitu. Support. Iya. Tidak ada waktu bersama ya, waktu mami dari sisi. Iya. Dan juga mungkin dari kayak berbagai sisi, jadi bisa aku ngerti gitu. Kayak kalau dari sisi papi kayak gini, dari sisi mami kayak gini, jadi aku harus gini gitu. Jadi apa nih?
I love you. Love you. Silakan, ada lagi. Enggak sih tuh. Oke, Pak Bin. Kalau aku makasih banyak udah selalu ngasih pesan, ngasih masukan gitu. Terus juga ngajarin buat bersyukur, ngajarin buat sabar gitu, ngajarin mengampuni gitu. Makasih banyak udah ngajarin. Udah gitu aja. Afif merasa nggak tante sama papi sayang? Ngerasa. Rasanya gimana? Rasanya kayak gitu, kayak aku anggap tuh kayak orang tua sendiri. Jadi kamu nggak merasa dibedakan? Enggak. Pak Bin, silakan Pak Bin. Merusak momen. Momennya lagi bagus itu Mau bikin Pak Bin nanti ini loh bersama. habis ini ya Mas, ya. Siap-siap pulang ya. Ya mungkin makasih karena kalau tante tuh lebih apa ya, lebih Role-nya tante dalam kehidupan kamu. lebih mengerti apa yang aku ini alami gitu. Kalau papa makasih karena banyak sering ngasih masukan walaupun kadang nggak ngerti sih. Rasa disayang, Iya. sayangnya gimana? Ada yang kurang? Merasa disayang sih sama tante sama papi gitu. Ya pokoknya makasih karena selalu ada kalau aku butuh gitu. Apakah kasih mereka biasa-biasa saja atau ada istimewa? Istimewa sih ya, pastinya. Kamu rasa ada keistimewaan? Iya kepada tante sih istimewa karena kepada papi ya? Kalau papi? iya iya om ya. Dia lebih dekat ke saya sih. Dia lebih open, lebih nyaman lah ya, mungkin cerita apa. Kamu sering berapa? Ya lebih sering sih om. Lebih sering ya? Iya. Ya kalau ada masalah dia suka bilang, "Tan, aku begini-gini loh, gini." Baru nanti saya sampaikan ke papanya. Oh iya, biasa gitu sih Brandon. Malu dia bapaknya. Takut disalahin. Takut lama om. Bisa panjang kalau enggak. Oke. Bendy. Woi. Mandiri, pegang sendiri. Pakai namanya. Ya thank you udah selalu mengingatkan kalau misalnya papi sama mama selalu ada, aku jadi nggak harus sendirian. Jadi mereka sering tanya. Iya sih, lebih kayak kami ngerti ya kamu nggak sendirian loh gitu. Karena kan aku ya maaf, karena kan aku nggak biasa. Aku nggak biasa cerita gitu. Bahkan sama papi yang di sana juga nggak banyak cerita gitu. Nggak banyak cerita sama orang. Dia nggak gampang terbuka. Jadi sulit mau mereka aku mengalami bisa cerita Belajar. belajar. Jadi ada perhatian. Iya belajar juga iya. Ada perhatian. Ya karena biasa sendiri, biasa mandiri, nggak pernah berbagi. Jadi sekarang diajarkan untuk kalau ada apa-apa cerita, berbagilah. Mungkin kita bisa kasih masukan. Yang membuat kamu ada agak nyaman ya. Iya. Itu agak nyaman tapi masih memang berusaha untuk dilakukan karena gila udah 20 tahun. Iya udah 20 tahun semuanya sendiri gitu. Walaupun ada cici, walaupun ada papa di sana tapi Memang kamu nggak mudah sih. Enggak, dia memang mengalami rough time, masa-masa sulit. Masa-masa sulit. Tapi saat ini kan justru udah ada mengalami pemulihan belum selesai. ya. Tapi sudah mulai mengarah yang baik ya. Iya. Kita udah terima kasih karena mulai ada rasa nyaman. Ya. Lebih
ketika maaf saya potong, ketika saya waktu itu di episode pertama bilang saya masih berproses melakukan pemulihan demi pemulihan sama anak saya akibat perceraian saya, ya ini Wendy. Jadi sampai sekarang kita masih belajar untuk memulihkan. Ya ini juga sama, cuman dia kan sudah dalam pelayanan, jadi sudah mengerti firman yang membalut luka-luka. Nah, jadi pelan-pelan kita bukakan bahwa ada waktunya Tuhan. Tuhan izinkan terjadi mungkin karena ada proses yang mesti belajar. Jadi saya juga berkali-kali rekonsiliasi sama dia sampai sekarang. Rekonsiliasinya panjang. Keputusannya cepat. Rekonsiliasinya wah, belum selesai. Belum selesai. Tapi puji Tuhan dia lembut, dia mau dibuka. Mulai terbuka lah, hatinya mulai dilembutkan, nggak keras. Kalau dulu kan keras. Sulit untuk ini. Bagaimana perasaan ibu waktu itu? Ya puji Tuhan ya, kita kan selalu jadi ibu tuh mendoakan supaya anak-anak kita tuh dipulihkan, karena saya tahu ternyata imbasnya kan saya sudah tahu itu besar ya. Jadi saya bilang, Tuhan Engkau yang balut mereka, Engkau lembutkan hati mereka, ada saatnya mereka berjumpa pribadi dengan Tuhan sendiri, mengalami pemulihan. Karena kan memang cuma kasih Tuhan yang bisa membantu. Saya memang ada kesalahan, walaupun saya ke rekonsiliasi tetapi campur tangan Roh Kudus yang melembutkan hati mereka. Saya percaya itu yang saya doakan setiap kali. Dan kita nggak tahu rencana Tuhan cara kerjanya Roh Kudus. Wendy bisa dipulihkan melalui pelayanan, ya walaupun tetap ada mama fisiknya. Wendy ya pelan-pelan masuk dalam pelayanan. Ya saya berharap semakin adanya proses pelayanan ini, dari pelayanan dia bisa mengenal Tuhan secara lebih dalam lagi dan mengalami breakthrough, kemenangan ya melalui pelayanan. Karena saya mulai dorong dia masuk dalam pelayanan. Ada segala ada yang kamu ingin ungkapkan kepada Papa dan Tante, ada apakah ingin ungkapkan sesuatu yang mungkin terima kasih atau mungkin ada sesuatu yang masih kurang ini Pendam. Aku rasa udah cukup sih. Feel like aku rasa mungkin udah cukup, karena bagiku ya sama papa udah cukup terbuka, sama tante juga udah cukup, like ya udah kayak layaknya keluarga pada biasanya gitu. Oh ini apa masih ada kurang dari mereka? Kurang deket, kurang dihak-hak. Aku rasa ya kalau bilang kurang ya namanya manusia pasti ada kurangan ya. Ya kita yang inginnya maklumin aja. Kan tidak ada manusia yang sempurna. Ya, tapi mungkin kamu ingin coba memperbaiki lah. Kalau bisa bagaimana nih dari sudut pandang kamu nih, masih kurang ini, nanti tante nih masih yang harus berbaiki coba. Ada nggak surat-surat kamu yang kamu mau ungkapkan? Iya. Kurang ngobrol, kurang komunikasi. Nah, ngobrol kita udah cukup panjang Pak, biasa Pak. 2 jam lebih loh. Jarang ngobrol. Salah. Apa ya? Kayaknya enggak sih, udah cukup. Enggak ada, mau nggak pakai kan bukan. Kontringan. Enggak sih, aku rasa udah cukup. Mungkin ya Masukkan ke tante mungkin supaya tante bisa lebih baik lagi ke mama, ada yang kurang kan? no, you guys are good already. It was like ya kalian udah cukup, kapan kalian udah lebih dari cukup ya. Kalian berikan apa yang bilang gimana ya? Ya lebih kalian sudah berikan tanggung jawab kalian semestinya lah, yang mungkin kalau kata Om tadi istilah sebutkan bahwa sesuatu yang tidak sempat kalian berikan dulu, mungkin udah cukup, makanya bagiku it's enough gitu loh. Jadi bagi kamu kesalahan mereka dulu udah cukup, ada tebus. Iya, ya should be fine. Iya. Oke, makasih. Nah, ini. Apa ya bilang, paling thank you kalau mama sama papi udah mau diproses sama Tuhan juga. Lagi ada jerawat gitu. Udah jadi role model aku juga gitu, kayak sorry kalau dulu aku sempat sebel sama mama gitu, sempat nggak terima papi juga, aneh ya, maksudnya tiba-tiba mama married sama papi, terus kumpul keluarga ada Andre, ada Nus, terus Apin siapa Apin, nggak kaget kita, nggak gampang, cuma ya
sekarang ya makasih aku jadi punya adik yang banyak. Gitu. Ya, terima kasih. Jadi kira-kira ada yang lengkap dan keluarga yang luar biasa nih Bu. Selalu ramai ini Bu. Saya pertama saya nggak ngerti kenapa saya harus ada di sini. Maksudnya gini, dipertemukan dengan mereka ya, dengan Martinus, sama Andreas ya, dengan Apin. Tapi semakin kesini saya makin mengerti bahwa rencana Tuhan itu saya menjadi saluran kasih buat mereka. Saya menjadi saluran kasih lah. Jadi saya bisa mengasihi mereka dengan tulus, dengan ikhlas. Dulu saya sulit. Terus terang memang saya dulu masih ada jarak, masih ada ya seperti ini bukan anak saya. Gitu. Yeah. Tetapi ketika saya dipulihkan satu persatu, Tuhan mencurahkan kasih-Nya. Saya refleksikan Tuhan mengasihi saya tanpa syarat. Jadi saya harus mengasihi mereka juga tanpa syarat. Tuhan adalah role model saya. Jadi saya harus membagikan itu juga kepada yang di sekitar saya, orang-orang yang diizinkan masuk dalam kehidupan saya. Jadi saya harus mengasihi mereka tanpa syarat. Tentunya semakin sulit ketika ada kesalahan-kesalahan dalam perjalanan, kan ada kesalahan 1, 2, 3 gitu kan. Tetapi saya belajar memahami lalu kita komunikasikan. Contoh, ketika Andre ada salah atau ada masalah, saya bicarakan apa yang menjadi masalah. Kenapa begitu? Ya udah, tante memaafkan ya, jangan ulangi lagi. Ya itu rekonsiliasinya seperti itu. Pasti kan ada kesalahan, dan saya juga ada kesalahan. Mereka juga ada kadang-kala mereka keselip, kesandung gitu kan. Itu rekonsiliasinya seperti itu. Tante minta maaf ya kalau tante salah. Mereka juga ya udah maafin tante gitu. Jadi kita seringkali rekonsiliasi ketika ada masalah. Nah, kenapa saya diizinkan ada di keluarga ini? Saya percaya Tuhan punya maksud supaya mereka bisa mengenal kasih Allah gitu. Itu yang saya mau praktekin. Karena Tuhan sudah lebih dulu ngasih saya ya dengan kasih luar biasa. Jadi itu yang saya mau mereka merasakan. Mereka juga bisa mengasihi sesamanya loh. Mereka bisa mengasihi teman-temannya, orang yang membutuhkan untuk dikasihi gitu. Tanpa syarat kepada siapapun. Itu saya rindu untuk menjadi model bahwa ini loh, kita tuh harus jadi saluran berkat, jadi kasih, sumber kasih buat orang lain. Dan selalu saya bilang mengasihi tanpa syarat. Gitu. Sebenarnya sih biasanya kalau diri itu biasanya saya mengatakan. Iya, iya. Pada umumnya. Tapi saya diri berarti walaupun dipanggil tante dan tidak usah lain sudah dari atas. Iya, iya. Karena kan mungkin kami supaya aku juga bisa dalam anak-anak juga. Iya, iya. Proses sih memang awal-awal nggak gampang, tapi semakin ya saya juga dipulihkan, belajar. Oh kalau kasih tanpa syarat itu siapapun mereka saya harus mengasihi mereka dengan apa adanya mereka, dengan segala kekurangan mereka. Saya juga ada kekurangan. Belajarlah. Iya, betul. Bisa datang betul. Ya, prosesnya juga dulu susah lah. Tapi sekarang sudah menang kan, kita sudah bisa deklarasikan kalau kita semua sayang satu keluarga. Pak Gur, bagaimana ini proses dari Jadi bagaimana Pak? proses statement misalnya ada ungkapkan ya bukan ini, tapi mungkin berterima kasih lah mereka jadi anak-anaknya. Buat saya gini loh, inilah keluarga kita. Sekarang suka ataupun tidak suka, kamu punya cici, kamu punya koko, kamu punya dede yang bukan satu kandung. Tapi inilah keluarga kita. Jadi minimal kalian harus saling satu sama lain saling mengasihi, saling menolong. Walaupun kita nggak serumah, mungkin kita berbeda rumah, tapi kita tidak bisa menghindari kenyataan bahwa ini keluarga kita, ini koko kalian, ini cici kalian, ini adik kalian, dan nggak bisa dipungkiri lagi. Ya saya cuma sebagai papa, sebagai orang tua berharap satu sama lain saling bantu, saling menolong, saling peduli. Karena kalau kita dari keluarga aja nggak ada yang peduli, bagaimana ada orang lain? Apalagi Andre sendiri, sekarang Weni punya Wendy, Martinus punya Apin, Monik sendiri. Tapi kan kalian masih punya Koko, masih punya Cici. Walaupun berbeda-beda, tetap ini keluarga kalian. Kalian harus saling peduli. Karena besok lusa pun, ya minimal dari kalian berenam, masa sih nggak ada yang peduli.
Gitu loh. Ya, kita nggak tahu, tapi saya percaya Tuhan pasti tuntun kalian. Kenapa? Saya selalu berdoa, ya biarlah kalian jadi garam dan terang. Kenapa? Ya, ketika hari ini kita bisa bersatu, mungkin jadi berkat buat orang lain. Betapa sulitnya saya mempersatukan kalian. Tapi saya percaya, dan Tuhan sudah buktikan bahwa saya bisa berkumpul dengan kalian semua. Ada satu anugerah Tuhan, puji Tuhan, bisa berkumpul bersama mereka, Pak. Tapi hari ini ya, saya bergembira sekali, walaupun belum seperti apa yang saya harapkan. Tapi ya, sudah bersyukur saya bisa berkumpul seperti hari ini. Walaupun perjuangannya butuh perjuangan keras, gitu. Dan butuh pengorbanan. Ya, hari ini saya bagaimana harus mengajarkan dasar-dasar buat mereka, apa yang dulu saya nggak pernah lakukan, saya harus lakukan, walaupun akibatnya saya dibilang bersabda, ya nggak apa-apa sih. Mungkin momennya. Tapi konteksnya ya nggak apa-apa, namanya sebagai orang tua, menginginkan anaknya tidak ingin gagal seperti orang tuanya. Tapi sebenarnya kata bersabda oleh mereka itu artinya itu ada satu nilai yang penting, value-nya penting. Dan sebenarnya mereka terima. Cuma mungkin cara komunikasinya aja yang istilahnya. Tapi dari istilah itu sepertinya sebenarnya penting nih apa yang ngomongin sama Pak Guru gitu lah, apa gitu lah. Nah itu sih intinya sih. Tapi ya ini bagus nih, istilah mereka tuh sebenarnya bagus. ya kita belajar karena memang keluarga yang bercerai dan kawin lagi itu tidak mudah. Tapi merasa juga bisa belajar dari keluarga ini. Bukan keluarga yang sempurna, tapi paling tidak saudara bisa belajar. Oh ini nih, clue-nya di sini nih. Kalau kawin cerai ini yang akibatnya. Tapi kalau belum mengenal Tuhan terus kawin cerai, ya sekarang harus betul-betul waktu dalam pernikahan berikutnya ini harus betul-betul dipulihkan. Nggak bisa, ini nasib saya nggak bisa dia kayak apa istilahnya suratan tangan, nggak bisa. Kawin cerai itu bukan suratan tangan, itu betul-betul garis tangan, itu betul-betul pilihan yang salah sebenarnya. Tapi yang jelas kalau sudah mengalami seperti ini, kata belum mengenal Tuhan, mengenal kebenaran Tuhan, mengenal firman Tuhan, dan biar itu betul-betul bisa menjadi satu anugerah yang tadi Pak Guru bilang, satu anugerah yang luar biasa ya. Dan ini yang Tuhan mau persatukan. Kalau tidak ada Tuhan, saya bayangkan mungkin nggak bisa masing-masing ini cuek-cuekan. Dan bersyukur karena keluarga ini disatukan oleh Tuhan. Kata Pak Marvin yang menyebutkan ya. Walaupun dilihat sama mereka ini sudah saudara Pak Marvin yang ngomong. Tapi satu hal ya Pak, saya bersyukur mereka bisa saling menerima dan saya juga bisa menerima dalam hal ini. Penerimaan itu sangat penting. Karena dari dasar penerimaan itu kan kasih itu bisa saling menerima, mereka bisa akur, sejalan bareng, itu satu anugerah buat kita. Penerimaan itu menerima satu ya, keadaan satu sama lain. Kalau kita menerima kan berontak satu sama lain kan jadi kalau akur. Betul. Dan dia mau bersih hati orang tua. Ya sekarang mari kita belajar dari teman-teman yang ada ini dan semuanya ini memang Tuhan sedang atur karena Tuhan bisa mengubah dari kegagalan menjadi keberhasilan. Tuhan itu berbukti. Jadi bagi kita adalah kita mengasihi dan kita taat pada firman Tuhan. Itu yang diarahkan Pak Guru kami berarti nanti pembaruan oleh Tuhan dan memang terbuka kesempatan. Biarlah Tuhan yang mempersatukan. Pada saat Tuhan mempersatukan, indah sekali dan sesuatu yang sangat. Ya sebelum saya tutup, saya ingin minum dulu ya saudara. Ini sambil endorse. Satu hal saya ingatkan kembali, saya senang sekali Pak waktu saya bertanya sama anak saya, kamu malu nggak sama papa kamu yang punya istrinya lebih dari satu? Kau malu nggak sama papi kamu mantan narapidana? Waktu ketika mereka jawab papi bertanggung jawab, saya senang.
Kenapa? Kuncinya di situ. Banyak sekali saya melihat saudara-saudara kita, teman-teman kita, ketika mereka bercerai berpisah, mereka hilang lepas dari tanggung jawabnya. Tapi ketika hari ini kita masih bertanggung jawab sama anak-anak kita walaupun berpisah, dan saya berdoa ketika mereka ketemu dengan saya, Papa udah bertanggung jawab, mereka juga nggak malu bahwa papanya selama ini bertanggung jawab. Itu aja Pak, saya mau sampaikan buat teman-teman, ya ketika kita sebagai orang tua, walaupun mereka anak kita berpisah dari kita, tugas kita sebagai orang tua, ya kita bertanggung jawab, menafkahi mereka, kalau perlu ya kita ajar mereka, walaupun kita nggak serumah. Itu aja sih. Aku juga mau nambahin mungkin kalau bahasa Inggrisnya don't let your past title stop you from loving each other. Mungkin kalau bahasa Indonesianya jangan biarkan title itu yang udah lalu itu menghentikan Anda untuk mencintai sesama kita, apalagi sama keluarga. Nah itu aja. Oh, udah. Baik, ya terima kasih Pak Kur, Bu Betty, Martinus, Pak Martinus, sudah sharing, sudah berbagi bagaimana bisa jadi satu dan biar ini menjadi berkat bagi banyak keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Selalu berkati.